Halo Mamis, balik lagi. Kali ini aku akan share ke Mom semua pengalaman aku dalam mengatasi baby blues. Baby blues itu sendiri merupakan gangguan suasana hati yang biasanya dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Biasanya perasaan itu seperti perasaan sedih, gelisah, merasa diabaikan, kemudian menangis tanpa sebab, marah, lelah, dan sebagainya. Ada beberapa penyebab baby blues yang biasanya dialami oleh ibu pasca melahirkan ya. Yang pertama itu biasanya perubahan hormon. Perubahan hormonal ini dapat menyebabkan terjadinya mood swing sehingga kita sering mengalami perubahan suasana hati yang seperti yang tadi saya sebutkan, kayak sedih, lelah, cemas, gelisah, menangis tanpa sebab dan sebagainya. Faktor yang kedua itu kesulitan adaptasi. Karena memang kita ini kan baru menjadi ibu baru ya, ibu baru. Kita masih bingung meskipun kita pernah mengikuti webinar atau kuliah-kuliah kelas-kelas menjadi seorang ibu, tapi tetap saja dalam prakteknya itu berbeda dengan teori. Makanya biasanya saat masa adaptasi ini kita karena kebingungan, kita jadi sering frustasi sehingga menyebabkan baby blues. Faktor yang ketiga itu karena kurang tidur. Karena kurang tidur ini bisa menyebabkan mood kita jadi berubah-ubah. Ya maklum memang saat kita jadi ibu baru, kita adaptasi dengan jam tidurnya anak. Anak kan biasanya justru pas lagi malam itu dia lagi aktif-aktifnya, lagi pengen bermain. Nah itu menyebabkan kita kelelahan sehingga mengalami baby blues. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi baby blues ini. Kalau versi saya, yang pertama itu kita jangan segan untuk minta tolong pada orang sekitar, terutama keluarga seperti suami, orang tua, adik, kakak, atau kerabat. Kita jangan segan untuk minta tolong karena namanya ibu baru itu wajar sekali kalau kita banyak nggak tahu, banyak bingung. Jadi kita perlu bantuan orang lain. Cara yang kedua itu kita jangan segan, jangan malu untuk bercerita pada orang terdekat. Orang terdekatnya ini bisa ke orang tua, terutama mama ya kalau saya, kemudian ke suami, ke sahabat, pokoknya seseorang yang dekat dengan kita yang sekiranya sudah mengerti sih, lebih tepatnya lebih pengalaman terkait masalah baby blues ini. Kalau saya biasanya ceritanya sama mama, apalagi mama kan sudah berpengalaman, sudah punya membesarkan 2 anak, dan mama juga ada background para medisnya, jadi bisa lebih paham terkait masalah ini. Cara yang ketiga yang saya lakukan itu senantiasa menjaga asupan makanan. Makanan yang kita konsumsi itu benar-benar harus yang bergizi seimbang, karena ini dapat membantu untuk mengontrol mood kita. Cara yang keempat itu me time. Me time ini bisa melakukan hobi yang kita suka, kemudian bisa perawatan, bisa membaca. Intinya kita melakukan aktivitas yang membuat hati kita senang, diri kita rileks. Intinya yang bisa membuat kita lupa dengan masalah-masalah yang kita hadapi, alias baby blues ini ya. Cara yang kelima itu kita berusaha untuk cukup istirahatnya, cukup tidurnya. Gimana caranya kita harus cukup ya istirahatnya, karena kalau kurang tidur itu bikin kita juga jadi gampang marah, kemudian jadi emosian. Jadi kita perlu tidur yang cukup. Diusahakan kalau anak tidur kita ikut tidur. Memang itu nggak mudah, tapi harus kita usahakan. Yang terakhir, agar kita senantiasa selalu waras pikirannya, ini kita harus sering berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saya sebagai muslim itu dengan berzikir kita dapat membantu kita untuk lebih rileks, lebih tenang. Jadi itu salah satu cara saya. Baby blues itu hal yang wajar ya Mams. Jadi jangan takut, jangan malu kalau mengalami baby blues, karena ini dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Sangat wajar terjadi, apalagi untuk yang ibu baru. Untuk ibu yang sudah punya anak sekian pun kalau baru melahirkan itu tetap saja mengalami, ada beberapa yang mengalami baby blues. Jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan malu. Ceritakan ke orang sekitar biar sama-sama dikasih solusi. I feel you good. Semoga baby bluesnya segera teratasi ya.
Dan semoga video ini membantu.